Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Yuni Anggraini SPD, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia SMA Negeri 1 Ngamprah untuk mempresentasikan media pembelajaran untuk kelas 12 dengan materi menulis esai dan kritik sastra. Pengertian kritik sastra. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu kritik sastra. Kritik sastra ialah penilaian kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif yang disertai dengan data pendukung, baik berupa sinopsis, alasan yang logis, dan teori yang mendukung. Ciri-ciri kritik yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Di dalamnya ada pertimbangan baik dan buruknya berupa kelebihan dan kekurangannya, bersifat objektif dan memaparkan kesan pribadi kritikus, kemudian adanya alternatif perbaikan dan penyempurnaan, tidak adanya prasangka, dan tulisan tidak terpengaruh siapa penulisnya. Struktur kritik itu ada 3, yang pertama ada pengenalan karya atau tesis, yang kedua ada argumen, dan yang ketiga itu penilaian, rekomendasi atau penegasan ulang. Saya akan menjelaskan di dalam tesis atau pengenalan karya itu harus ada identitas penulis. Yang kedua, karya sastra yang pernah dihasilkan itu apa saja. Kemudian penilaian secara umum dari karya sastra yang kita analisis dan termasuk sinopsisnya. Kemudian di argumen itu harus menyertakan fakta-fakta pendukung maupun data-data pelengkap yang memperkuat argumen dari penulis. Kemudian yang ketiga yaitu berupa penegasan ulang berupa keunggulan dan kelemahan karya sastra yang kita ulas disertai dengan saran untuk khalayak. Langkah-langkah menulis kritik. Nah, kalau kita sudah paham mengenai struktur dan kebahasaannya, berarti kita harus pandai, harus bisa untuk menulis. Adapun langkah-langkahnya yang pertama, kita harus membaca dulu tuntas karya sastra yang kita kritik. Kemudian menandai dan mencatat bagian-bagian yang penting. Kemudian yang ketiga, memahami secara lengkap karya sastra tersebut. Kemudian membuat ikhtisar dan sinopsisnya. Kemudian yang kelima, mengenalkan isu, pemaparan argumen, penilaian, dan rekomendasi. Nah, yang keenam, menuliskan kutipan teks sebagai alat bukti untuk menambahkan data dan faktanya. Dan yang terakhir, memberikan penilaian. Fungsi dari kritik ini ada banyak. Yang pertama, dengan kita membuat kritik, itu fungsinya wawasan kita menjadi luas, motivasi menjadi tumbuh, kemudian meningkatkan kualitas tulisan kita. Kemudian tentunya dengan kita membuat kritik sastra, kita akan lebih mencintai dan kita akan paham bagaimana mengapresiasi karya sastra yang baik. Nah, contoh tulisan kritik sastra itu ada 4 yang saya tahu, tapi untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa membaca dari media online atau referensi lain. Yang pertama ada Tirani dan Benteng, ada Menimbang Ayat-Ayat Cinta, Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau, dan Mimpi Anak Belitung pada novel Sang Pemimpi. Nah, ini adalah materi tentang kritik dan kita akan lanjutkan materi mengenai esai. Esai adalah kajian suatu objek atau fenomena tertentu dari sudut pandang dari penulisnya. Beda dengan kritik itu lebih objektif, sedangkan esai itu lebih subjektif, disajikan dengan gaya khas dari si penulisnya. Ciri-ciri esai berbentuk prosa, singkat, kemudian memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, dan memenuhi keutuhan penulis, dan bersifat personal, dan mempunyai nada pribadi dari si penulisnya. Struktur esai sama dengan kritik, tapi bedanya kalau di esai itu tesisnya itu berisi tentang isu, permasalahan, dan pandangan umum penulis mengenai suatu fenomena sosial atau sastra. Sedangkan yang kedua, rangkaian argumennya berupa fakta-fakta dan pendapat. Kemudian penegasan kembalinya berupa kesimpulan dan rangkuman. Mudah-mudahan dari struktur yang berbeda ini jadi bisa tahu bahwa kritik dan esai itu beda dalam pembuatannya, baik dari segi tesisnya, dari segi argumennya, dan dari segi penegasan umum atau penegasan kembali. Kemudian ciri-cirinya yang pertama harus penting. Esai, ketika kita membuat esai,
kita harus tahu masalah apa yang akan kita angkat. Yang pertama harus penting di sini menjadi sorotan masyarakat dan tentu saja bermanfaat. Yang kedua tentu saja harus menarik. Menarik di sini harus aktual, merupakan peristiwa yang besar, kemudian kejadiannya dialami oleh orang-orang terkenal, kemudian peristiwa itu khas ataupun langka, dan yang terakhir tentu saja ketika kita membuat esai kita harus menguasainya. Nah, cara menguasainya bagaimana ya? Kita harus berpengalaman dan harus pengetahuan kita harus dalam. Kemudian langkah-langkah operasionalnya. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat kritik, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah operasional membuat esai. Yang pertama, kita harus merumuskan gagasan pokok. Kemudian yang kedua, dan langkah yang kedua dan ketiga itu kita harus membuat outline. Outline itu adalah membuat garis-garis besar atau ide besar apa yang akan kita sampaikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang mendukung dari gagasan pokok atau topik tersebut. Kemudian yang keempat, mencari fakta, data, bukti, dan contoh untuk memperkuat argumen dari si penulis. Dan yang keenam, tentu saja kita harus membuat paragraf yang di dalamnya harus ada kesimpulan ataupun rangkuman. Dan yang terakhir ya, karangan yang kita buat harus diedit. Kemudian kaidah kebahasaannya ada 8. Yang pertama, di dalam membuat kritik ataupun esai kita harus paham tentang kebahasaannya. Jadi bukan hanya struktur saja yang harus kita pahami, tapi kita harus paham juga kebahasaannya. Yang pertama, harus menggunakan kata sifat. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif. Dan yang ketiga, harus berdasarkan fakta ataupun data dari karya tersebut. Kemudian yang keempat, adanya istilah teknis, adanya kata kerja mental, gunakan kata-kata perujukan, dan bersifat ada kata-kata yang berupa pendefinisian, dan yang terakhir pernyataan yang isinya menilai, mengomentari, dan menanggapi. Nah, perbandingan kritik dan esai. Jadi kritik dan esai itu dilihat dari pengetahuannya itu berbeda. Kalau kritik itu lebih ke karya sastra, sedangkan esai itu bisa berupa karya sastra ataupun fenomena sosial. Kemudian di dalam kritik itu ada sinopsis, sedangkan di esai tidak ada sinopsis. Kemudian di kritik itu ada data-data secara objektif, dan di esai itu tidak selalu membutuhkan data. Sedangkan berdasarkan pandangan dari si penulisnya, kalau kritik itu penilaiannya secara objektif, kemudian menggunakan kajian teori, dan pembahasannya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan esai itu pandangan penulisnya lebih subjektif, tidak jarang menggunakan kajian teori, dan dikaji tidak menyeluruh. Contoh tulisan esai ada 4 yang saya tampilkan di dalam presentasi kali ini, yaitu ada Ger karya Gunawan Muhammad, Aksara yang Membingungkan karya Jamal D. Rahman, dan Batman karya Gunawan Muhammad, dan terakhir Pada Senja yang Membawamu Pergi karya Boy Chandra. Nah, ini bisa menjadikan referensi kita bahwa contoh dari tulisan esai ini ada 4 yang saya ketemui di buku sumber, yaitu buku sumber bahasa Indonesia kelas 12. Sekian presentasi dari saya mengenai esai dan kritik. Selamat mencoba, karena kritik dan esai itu merupakan apresiasi kita terhadap sebuah karya sastra, dan dari apresiasi itu kita dapat menilai kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah bisa, ini yang jarang.